Alhamdulillah kepada Ustaz Irfan kami persilakan sahabat muslim. Yang kami tahu bersama beserta tim seluruh pihak panitia yang tadi asrama yang besar tadi membawa yang kecil tadi sebut nama. Semoga semua yang datang ke Masjid TSE dimuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji benar-benar punya Allah. Semoga ya Allah semua yang datang di sini Engkau karuniai pasangan yang saleh. Amin. Anak keturunan yang saleh. Amin. Engkau anugerahi rezeki yang kian berkah berlimpah. Amin. Hidup istiqomah sampai husnul khotimah. Amin. Khusus mudah-mudahan kalau ada yang punya hutang, hutangnya Allah lunaskan. Amin. Bisa meminta saya menjelaskan dengan penuh keberkahan. Amin. Kedua kalinya sholawat berterima salam untuk satu nama yang paling kita cinta, satu nama yang paling kita rindu syafaatnya, beliau Rasulullah Muhammad. Satu-satunya nama yang kalau kita sebut hati kita jadi tenang karenanya, nama Rasulullah. Satu-satunya nama yang kata para ulama kalau ada anak diberi nama seperti nama Rasulullah yaitu Muhammad, maka rumah yang dipenuhi cahaya keberkahan. Boleh nanti teman-teman dengan izin dan taufiq dari Allah, entah anaknya besok, cucunya kah, atau siapa, kalau minta rekomendasi nama, jangan ragu, kasih rekomendasi nama Muhammad atau nama-nama keren dalam Quran, Ibrahim, Yunus, Ismail. Yang penting jangan mata-mata dari Quran asal salah comot. Ustaz, nama anak saya ada dalam Quran, siapa enggak namanya anaknya? Oh ini nama panjangnya Syaitan. Maka kita salam ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi Kalau Nabi SAW tahu bahwa ada banyak umatnya yang jauh meninggalkan tanah airnya di Indonesia, beliau pergi sebagai tanggung jawabnya menjaga kehormatan diri agar tidak meminta-minta. Lalu di tengah sebuah negara yang disebut dengan Hong Kong, dia tetap mencintai Nabi, mencintai Rasulnya. Saya yakin Rasulullah SAW juga otomatis pasti sangat mencintai semua dan jangan ragu ya Nabi. Allah tuh sayangnya tanpa batas. Nabi mencintai kita juga tanpa batas. Bahkan Nabi bilang selama dia jadi hamba yang kalaulah dia berbuat dosa dia tutupi,
maka aku, kata Rasulullah, akan bagi syafaat untuk beliau semua. Insya Allah semuanya yang di Masjid KST Allah berikan syafaat dari Rasulullah. Sehat semua hadirin. Saya datang ke sini untuk bersilaturahim, untuk bermuajahah, dan untuk dapat barokahnya majelis ilmu di pagi hari ini. Kenapa? Karena termasuk orang yang Allah jamin Allah akan terus tolong. Ini buat status hari Ahad. Jadi kita buat stok, yang besok stoknya di WA tuh statusnya nggak template. Templatenya Masya Allah, tabarakallah. Sekarang kita mau buat agak berwarna. Story hari Ahad statusnya. Sudah siap? Sudah? Bismillah. 3 orang yang Allah akan tolong. 3 orang ini siapa aja yang Allah pasti tolong? Yang pertama, orang yang punya hutang berniat melunasinya. Yang kedua, orang yang dia berjuang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, Allah jamin Allah tolong anak muda yang mereka menjaga kehormatan dirinya karena mencari ridhonya Allah. Allah jamin semuanya akan ditolong. Dan kita yang datang jauh-jauh dari negeri tercinta Indonesia sampai di Hong Kong, semuanya sedang berjuang di jalan Allah. Allah jamin Allah pasti tolong kita bersama-sama. Jangan lupa dikasih filter. Wajib ukuran Ya terlalu jahat banget lah. Kita mau ngaji, kita mau tilawah, saya ngajak jamaah, kita ngaji bareng-bareng. Karena saya tahu handphone-handphonenya dipakai untuk live streaming semua, kan ada Al-Quran di handphone. Maka saya pimpin sekali, hadirin pimpin, saya pimpin sekali Quran yang dibaca, hadirin sekali. Siap? Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum jannatin arduhas samawati wal ard arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
ada di Ali Imran 133, 134. Ada 3 soalan dalam hidup yang nanti semuanya terjawab di ayat tadi. Soalan hidup yang pertama, kita kadang-kadang punya dendam. Ada rasa kesel, ada rasa mangkel, ada rasa kenapa kok dia jahat banget sama saya, dan segala macamnya. Ada yang rasa sakit hatinya? Coba yang mana orangnya? Sakit, kadang sampai nangisnya nyesek ya? Sakit nggak? Sakitnya di mana? Sampai sakitnya luar biasa. Ada satu cara supaya nggak sakit-sakit banget. Sakitnya mah tetap ada. Sakitnya mah tetap rasanya jelek banget. Tapi ada satu cara yang ayat tadi ajarkan supaya kita rilis, sembuh dari sakit yang menyesakkan dada. Caranya memaafkan. Caranya apa? Ustaz, tapi kan dia robek-robek nama saya, Ustaz. Maafkan. Ustaz, tapi dia itu benar-benar nginjek harkat, martabat, kehormatan saya, Ustaz. Maafkan. Tapi Ustaz, dia ngerebut suami saya. Berikan. Kalau tiba-tiba ada yang pergi, tapi dia ngerebut suami saya, Ustaz, kasih. Ingat ya teman-teman, ini quote untuk stok hari Senin. Apa quote-nya? Cek. Bagus yang ini. Ini ya tuh. Apa yang ini? Dua-duanya. Ini dikasih sedikit ya. Biasanya Yang kabel itu. yang kabel. Aku gemah, ada menggemanya. Status hari Senin. Apa statusnya? Satu janji Allah yang pasti benarnya, Al-Qadibatul Qadibin, yang baik akan untuk yang baik. Insya Allah, tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Kita aja yang terus memperbaiki diri, nanti Allah berikan pada kita pasangan yang baik. Jadi, cara yang pertama, rilis dari hal yang menyesakkan dada. Nyesek loh hidup ini. Iya. Gak enak, banyak soalan-soalan yang berat. Caranya apa tadi? Satu? Share. Teman-teman, saya mau nanya, boleh nanya? Kira-kira kalau saya punya tas, saya punya tomat, saya masukkan tomat itu ke dalam tas, lalu tas itu saya biarkan di dalamnya ada tomat, saya taruh pojok selama 3 hari tanpa dibuka. Apa yang terjadi sama tomatnya? Busuk. Yang kedua, pertanyaan saya, kalau tomat busuk yang ada dalam tas saya biarkan sampai 1 tahun, kira-kira tomat aja yang busuk atau sama tas saya juga ikut busuk? Tasnya juga ikut. Dendam itu kayak nyimpen tomat busuk di dalam dada.
Pertama sakit, lama-lama hatinya itu berjalan. Semuanya sakit, mata memandang sakit, tangan apa sakit, kaki melangkah sakit, semuanya sakit gara-gara dendam. Makanya kan satu ayat yang dihafal dari zaman kita kecil. Apa ayatnya? Wa min syarri hasidin idza. Kalian hati-hatinya dari orang yang punya dengki. Dengki tidak merusak orang lain, dengki merusak diri sendiri. Maka siap melepas, maka siap memaafkan. Kalau melepaskan berat betul, tapi memaafkan siap. Maafin orang yang pernah salah sama kita. Karena ini kita mungkin dikecewakan orang, karena kita juga pernah mengecewakan, betul? Siapa di sini yang nggak pernah berbuat salah angkat tangan? Semua salah. Saya nggak berani angkat tangan karena saya tahu salahnya saya lebih banyak. Bahkan yang di depan saya ini wajah-wajah terdulu ahli surga semua. Ya kan? Nabi itu pernah bilang, ketika bilang ahli surga itu nggak asal bicara, tapi basicnya dari apa yang Nabi bilang. Kata Nabi, siapa yang dia berjalan jauh-jauh untuk mencari ilmu, Allah pasti mudahkan dia masuk surga. Di sini ada yang dari jauh, ada yang mungkin tadi MTR berapa jam atau berapa menit. Jalan kaki. Jalan kaki, semuanya jalan kaki, masa sehat-sehat. Insya Allah semua pengorbanan hartanya diganti Allah dengan surga. Tadi tentang memaafkan itu cara supaya rilis, biar nggak ada lagi yang nyesel di dada. Karena hidup ini masalah, hidup berpindah dari masalah satu ke masalah berikutnya. Ustaz, saya nggak mau hidup punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah, maka mati pun tetap ditanya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Wa madinuka, apa agamamu? Ditanya, emangnya nanti dari soal. Semuanya pasti selalu tentang masalah. Kapan Ustadz nanti masalahnya kelar? Masalah baru selesai ketika kaki kita menginjak surga. Masuk surga baru masalah kita selesai. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir masuk surga. Saya kasih amalan dijamin, kata Nabi. Nabi yang bilang, dan Nabi nggak bohong. Dijamin siapa yang pegang amalan ini, Allah masukkan dia ke dalam surga. Mau? Status hari Selasa. Udah punya stok berapa? Mau punya stok sampai berapa story? 1 bulan. 1 minggu. Ya minimal nanti buat stok 7 hari ya. Yang seminggu ke depan statusnya nanti adalah Streaming. Udah? Belum. Ada satu doa dari Nabi, siapa yang ngamalkan doa ini, Allah jamin dia masuk surga. Amin. Apa wahai Rasulullah? Nabi bilang, ucapkan oleh kalian minta surga 3 kali. Qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Nanti surga minta sama Allah, ya Allah, itu si fulan yang mengucap doa ini 3 kali, adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga dan dia jadi ahli surga. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka jannah, Allahumma inni as'aluka jannah, Allahumma inni as'aluka jannah. Baca, kata Nabi, salah sama orang 3 kali. Siapa yang baca doa ini, Allah jaminkan dia jadi penghuni surga. Amin. Hari apa? Kembali ke bahasan tadi, cara supaya nggak mudah dendaman, caranya apa? Doa.
capek hidup ini kalau kita terus menyimpan dendam seperti menyimpan tomat busuk di dalam tas. 3 hari tomat itu membusuk, 1 tahun tasnya ikut busuk. Hati kalau sudah terus-terusan busuk, ya Allah mohon maaf ya maaf. Pokoknya mantra salah memandang. Pokoknya dia upload story apa salah terus, betul. Katanya nggak suka, saya mau benci banget Ustaz sama dia. Nggak suka tapi dikepoin pakai akun kedua. Coba yang punya second account, mereka punya second account masih kepo di akun kedua, katanya nggak. Lupakan. Ada satu cara memaafkan itu yang jadi hal yang bisa dibilang mudah, tapi disitu nggak mudah juga ya doa. Memaafkan kan sulit, betul? Mudah di lisan, betul? Sulit dilakukan, betul? Tahu kenapa? Kenapa memaafkan mudah di lisan, sulit dilakukan? Jawabannya karena memaafkan hadiahnya surga, bukan kipas angin, bukan kulkas. Mau dapat surga, ya bukan dengan hal yang mudah, murah, receh. Ya harus dengan hal-hal yang luar biasa. Belajar lepas hal-hal yang menyakiti dada, belajar untuk dimaafkan pelan-pelan. Ingat jemaah, kita mau dimaafkan sama Allah, mau diampuni sama Allah, mau diberikan kebahagiaan juga sama Allah. Syarat pertama, wal afina 'anil nas, maafkan kesalahan manusia. Gak apa-apa, sesak sebentar, nanti kita pulih lagi. Yang kedua, apa yang paling sering ditakutkan manusia? Yang sering ditakutkan, yang sering kita khawatirkan, itu biasanya masa depan. Betul? Besok suami saya siapa? Dia soleh apa enggak? Lalu kita request, ya Allah izinkan hamba ya Allah punya suami yang tingginya 175 cm. Kalau bisa ya Allah hafal Quran 30 juz. Orangnya akhlaknya santun. Kalau bisa pas duduk sama teman-temannya terlihat lebih tinggi karena dompetnya sangat tebal. Kalau bisa ya Allah, besok Allah takdirkan hamba bertemu dengan laki-laki yang gak pernah marah, setia, dan satu kali langsung bilang, aku sudah transfer ya saya. Tapi pertanyaannya, kalaupun laki-laki yang soleh itu ada, pertanyaannya, ya mau nggak sama kita? Jadi teman-teman yang disayang Allah, itu yang kadang kita khawatirkan. Kalau yang sudah punya keturunan, besok gimana ya masa depan anak saya? Kadang-kadang kita berpikir gitu. Tapi jangan tahu nggak, kalau takdir kita itu ada di genggaman Allah, maka kita tahu kita sedang dituliskan takdir terbaik karena Allah sang penulis takdir terbaik. Kita punya teman datang dari Indonesia ke Hongkong, kita akan sih maksudnya orang asli Hongkong, maksudnya bukan asli juga tapi sudah lama di Hongkong. Kita tahu spotnya si A, si B, si C, kita tahu ada tempat-tempat yang bagus, spot-spot yang bagus kita tahu. Kalau teman kita datang ke kita, lalu dia bilang, Mbak, tolong dong, saya mau diajak jalan-jalan. Mbak, Ibu, alhamdulillah iya, apalagi teman akrab, teman dekat. Terus kita bilang, mau kemana? Dia bilang, terserah Mbak aja, saya ngikut. Kalau ada seorang teman dekat bilang terserah, pokoknya jenengan mau saya diajak kemanapun saya ngikut. Kira-kira kita sebagai orang yang sudah lama di Hongkong bakal ngasih tempat terbaik atau tempat-tempat yang jelek? Ini tuh jawabannya. Kalau ada orang berserah sama kita, kita kasih tempat terbaik. Anak kita pas kita pulang ke Indonesia,
Anakku mau kemana? Mama, aku ikut mama aja. Anak mau makan apa? Ikut terserah mama. Kalau anak udah nyerahin kepada kita, kita akan ngasih tempat makan dan makanan terbaik atau yang jelek? Terbaik. Maka rumus yang kedua tentang mengkhawatirkan masa depan, serahkan kepada Allah. Namanya berserah. 1, 2, 3. Namanya serahkan. Ya Allah, saya sudah serahkan padamu, terserah. Ini nanti hamba mau dibawa kemana takdirnya, jodohnya, keturunan hamba yang hamba tinggalkan di rumah bersama nenek-neneknya. Hamba berserah padamu ya Allah. Berat memang hidup hamba, secara finansial mungkin ekonomi sedang jadi sesuatu yang hamba perlu perjuangkan lagi. Tapi kalau orang berserah, mungkin nggak Allah ngecewain hamba yang berserah sama Allah? Nggak mungkin, kan ayatnya kita hafal. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin menyia-nyiakan orang yang bergantung padanya, berserah padanya, karena Allah nggak pernah ingkar janji. Yang ingkar janji siapa? Saya. Manusia. Sendiri ingkar janjinya. Allah enggak. Allah nggak pernah ingkar janji. Maka yang pertama tadi apa? Yang kedua berserah diri sama Allah. Kadang-kadang kita juga mohon maaf hadirin, kita tuh kayak ngejek menghina Allah. Kadang-kadang kalau ada pengamanan nomor 1 terbaik di Hong Kong, beliau datang menawarkan kita, tapi kita tetap bawa pengawalan ala-ala kita dari yang mungkin pengawalan ala-ala kelas RT, padahal kita sudah diamankan pengamanan terbaik nomor 1 di Hong Kong. Kira-kira Ibu Jenderal yang mengamankan tersinggung atau enggak? Tersinggung. Loh, kamu tuh gimana? Saya kerahkan seluruh jenderal-jenderal terbaik mengamankan kamu di Hong Kong ini. Kok kamu bawa pengamanan kelas RT, kelas RW? Tersinggung atau tersinggung? Tersinggung. Makanya kita kalau berserah sama Allah yang totalitas, jangan sampai kita berserah tapi kita masih seorang ngejek Allah. Apa iya sih? Kita berdoa tapi kita batalin sendiri. Ya Allah, hamba kalau haji uang hamba kayaknya nggak ada. Tapi ya Allah, kalau Engkau punya kun fayakun, semua pasti bisa. Amin ya rabbal alamin. Izinkan kami semua berhaji furoda ya Allah. Kalau udah bilang amin, jangan masih bertanya lagi. Tapi ini semua dia. Jangan batalkan doa, jangan serahkan kepada ini loh diri sendiri. Kita kan lemah, kita kan rapuh, kita kan banyak kurangnya. Kalau kita berharap sama diri kita sendiri, pasti hancur. Tapi kan Allah Al-Hayyul Ladzi la yamut. Tapi kan Allah Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad itu artinya Allah tempat gantungkan semua pengharapan. Maka berharapnya sama Allah, jangan ke makhluk. Quote hari Rabu. Apa quote hari Rabu? Nikotin. Ya? Belum. Siap? Bismillah. Siapa yang berharap kepada manusia, siap-siap dia pasti kecewa. Tapi siapa yang berharap kepada Allah, maka dia pasti pulang dalam keadaan bahagia. Amin. Karena hanya satu yang gak pernah kecewain kita. Siapa dia? Allah. Yakin sama. Jangan lupa pakai apa? Ya. Saya kedapatan. Oh iya sini belum. Ya Allah, ya.
Mohon maaf kalau belum kelihatan. Insya Allah nanti habis ini dengan izin Allah, siapa tahu besok sudah ada layar di sana. Tapi nggak ada layar pun di sini mah ngaji dingin ya di mana? Ya. Musim dingin. Musim dingin. Saya pikir sebenarnya yang membuat dingin itu bukan cuma AC, bukan cuma cuaca atau suhu yang ada di luar. Memang ini musim dingin, tapi sebenarnya yang membuat dingin itu hati kita. Sejuk banget, teduh wajah-wajah ahli surga ini. Jadi bagi-bagi yang paling tadi dibahas tentang soalan berserah. Sejauh mana sih kita berserah sama Allah? Jamaah, pernah mikir nggak dulu sebelum sampai di Hongkong, nanti di Hongkong seperti apa ya? Pernah khawatir kayak gitu? Ya. Tapi setelah dijalani biasa aja, betul? Ya. Sama aja. Apa? Perasaan. Dulu awal-awalnya khawatir, lama-lama kerasan, betul? Kayak rumah sendiri. Ya itu lah, bukan kayak rumah sendiri. Ketemu teman, ketemu keluarga, ketemu saudara, ketemu Majikan bagus. masjidnya bagus, kajian. Ya Allah jamaah, mungkin kalau kita di Indonesia, kita bisa lama sekali dapat kajian-kajian dari orang-orang hebat yang kita kenal. Tapi di Hongkong Allah hadirkan satu demi satu guru-guru yang akhlaknya mulia, Allah datangkan, dan ilmunya luas, Allah datangkan. Itu kan keberkahan juga, barokahnya tinggal di Hongkong. Kenapa selama ini kita dapat banyak guyuran barokah? Salah satunya karena berserah. Karena apa? Berserah. Nah, di sini jangan khawatiran lagi, tapi serahkan sama Allah. Saya ada handphone, kemudian dititipin kepada mbaknya. Misalkan contoh, Mbak izin, saya titipkan handphonenya ini. Ya siapa namanya, maaf Mbak? Mbak Sari. Saya misalkan tadi udah titip handphone saya. Kalau dijaga Mbak, itu handphonenya tidak mahal, cuma 16 Pro Max aja. Enggak bercanda. Kalau saya bisa titip Mbak Sari handphonenya, kira-kira handphonenya dijaga atau enggak? Pasti dijaga, pasti dipegang. Kalaupun rusak, kira-kira diganti atau enggak? Kalau begini ya cuma, kalau kita titipkan kepada, kita tahu nih, Mbak Santi orang yang insya Allah kaya raya, kaya hati, saldonya di rekeningnya miliaran, semuanya juga ya Allah saldonya sangat. Jangankan cuma sekedar iPhone, jangankan cuma sekedar yang bukan iPhone sekarang, iPhone pun pasti mudah diganti karena buat beliau sepele. Kira-kira kalau rusak diganti apa dengan? Diganti karena beliau punya segala-galanya. Nah, pertanyaan saya, kalau kita serahkan sama Allah, kira-kira semua masa depan dan harapan-harapan kita dijaga sama Allah atau enggak? Dijaga. Kalau ada yang Allah ambil, kira-kira diganti atau enggak? Diganti. Pasti diganti. Betul atau betul? Karena kita nyerahin sama Allah. Jemaah tahu nggak, kalau ada seseorang nyerahin sama orang yang kaya raya, segala urusan yang Allah permudah, pasti dipermudah. Makanya setelah ini serahkan semua urusan kepada Allah. Karena kalau kita sudah berserah, nanti kita dapat dua pilihan, dikasih dan disayang. Tapi kalau suruh milih, mending dikasih atau disayang? Kenapa kau pilih disayang? Kalau disayang Kalau dikasih belum tentu disayang. kalau disayang seperti Salah. Buat update status hari apa? Udah jadi megang-megang. Dari tadi megangin begini. Capek, jangan.
Status hari Kamis. Bismillah. Kalau ada dua pilihan, dikasih atau disayang, pilih disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Kalau disayang biasanya akan dikasih. Kalaulah nggak dikasih pasti karena sayang. Ini disayang karena dikasih belum tentu disayang. Kalau disayang biasanya dikasih. Kalau nggak dikasih pun pasti karena Allah ngasih karena sayang. Allah nggak ngasih juga karena sayang. Pernah nggak seorang ibu nggak ngasih ke anaknya karena sayang? Pernah nggak? Mama, anak kecil umur 4 tahun. Mama, aku minta pisau. Dikasih nggak? Kenapa nggak dikasih? Karena sayang. Lagi batuk anak kita, aduh ya Allah, anakku. Ibu itu kan paling perasa. Anaknya sakit, sampai kalau bisa, ya Allah pindahkan semua rasa sakitnya ke saya, biar saya aja ya. Jadi anak kita sehat. Karena apa itu? Karena sayang. Anak kita batuk minta es krim, diberikan atau enggak? Enggak, nangis. Kenapa kok nggak diberikan? Kenapa kok nggak dikasih? Karena sayang. Jadi makanya kalau dikasih itu belum tentu disayang. Kalau disayang biasanya dikasih. Kalau nggak dikasih pasti karena sayang. Karena sayang, semuanya karena sayang. Kenapa Allah kok tempatkan saya di seperti hari ini? Allah tempatkan saya di Hong Kong. Kenapa hari ini posisi saya Allah titipkan di sini, ketemu keluarga-keluarga? Jawabannya cuma satu. Nanti kembali pada kalimat karena Allah sayang. Kenapa? Allah sayang. Kalau tadi story WA, sekarang nanti itu buat TikTok. Buat saya buka TikTok kok nggak bisa di sini coba. Pakai link. Ngomong pakai link, nggak ada lagi. Pakai link. Ngomong tidak boleh pakai. Banyak yang bisa. Kalau bisa, kita tuh jadi hamba yang punya kalimat. Jadiin kalimat tadi prinsip hidup. Semua karena Allah sayang. SKAS. Apa itu SKAS? Apa SKS? Semua karena Allah sayang. Gak mungkinlah Allah nggak sayang. Gak mungkinlah Allah mau mencederai kita. Gak mungkinlah Allah mau mengatakan kita. Kemarin pas corona semuanya pada bingung gimana ini. Allah sayang nggak sama kita? Kita masih hidup kan sekarang? Semua pasti berlalu. Semua pasti berlalu. Semua karena Allah sayang. Udah yakin sama Allah, makanya tadi yang satu memaafkan, yang kedua bersalah. Ya Allah, hamba manut. Atau kalau orang sering bilang ya, falsafah Jawa itu, ya Allah, pulau manut. Terserah yang nanti mau dibawa kemana, yang penting saya yakin Allah pasti baik sama saya. Saya pergi berangkat kemarin dari Wonosobo. Ada yang dari Wonosobo? Wonosobo, amin. Wonosobo, saya tinggal di Wonosobo. Dari Wonosobo kemarin saya di Ian. Iya tuh Jogja. Dari Yogyakarta Airport ke Jakarta. Saya nggak kenal pilotnya, tapi saya yakin. Dari sampai Jakarta, saya lanjut ke Hong Kong. Jakarta, Hong Kong. Lagi-lagi nggak kenal pilotnya, tapi saya tetap yakin. Sampai Hong Kong dijemput sama ada rombongan yang muda sama Bunda Endang dan semua keluarga. Terima kasih yang kemarin sudah bersama di airport. Bawa ke sini, saya juga nggak kenal siapa apa namanya kemarin drivernya Justin.
Jason. Saya cuma taunya Lehoma. Taunya itu doang. Hao. Taunya itu doang. Jin. Jin tapi Jin. Oh, kalau sini Jin. Wah. Terus apa? Setan. Ada jin, ada setan. Saya nggak kenal semuanya, pilotnya, drivernya, tapi saya yakin pasti sampai ke tujuan. Hidup kita kenal nggak Allah siapa? Allah yang ngasih nikmat, betul? Allah yang ngasih sehat, betul? Masa sih masih ragu-ragu sama Allah? Masa sih kita nggak dapat apapun dari Allah? Pasti dikasih. Saya kasih satu hadis. Saya mohon jemaah hafalkan hadis ini, siap? Hadisnya sal 1, 2, 3 bulan. Oh, ini satu sekali. Sudah sampai hari Jumat. Sudah banyak dong berarti. Kami hari Jumat. Satu hari Jumat. Hafalkan satu hadis supaya hidup kita kian barokah. Hadisnya sal 1, 2, 3 sal. Diulang sal lagi terakhir apa artinya saltutoh? Artinya sal minta sama Allah, tutoh kamu pasti dapat. Amin. Kenapa hari ini kita belum diberi? Boleh jadi karena kita nggak pernah minta. Nah, mulai sekarang minta sama Allah, tutoh kamu pasti dapat. Minta sama Allah. Mintanya mah ke Allah, jangan ke manusia, karena kalau ke manusia nanti kecewa. Adu nasib. Jadinya apa adu? Adu nasib. Tahu nggak? Nggak tahu. Tahu nggak? Saya begini. Saya kata parah. Adu nasib. Sama saja. Oh sama aja, sama nasib juga. Akhirnya gini jemaah. Makanya nanti buat gini jemaah, ya Allah jadikan hamba. Jemaah kan ini musafir dalam tanda petik ya, orang yang merantau. Insya Allah orang yang merantau doanya mustajab. Amin. Apalagi Nabi bilang, dakwatul musafir doa para perantau, dakwatul mazlum doa yang lagi terzalimi. Ada yang lagi terzalimi? Ada. Lihat dari wajahnya. Saya juga jemaah wajah-wajah kita, wajah-wajah yang pernah berbuat zolim dan pernah terzolim. Doanya mustajab. Yang ketiga, dakwatul walid liwaladi, doanya orang tua untuk anak-anaknya. Itu mustajab. Makanya jemaah wajib doa, ya Allah, doanya gini. Ya Allah, jadikan aku dan bestiku orang yang banyak jinnya, supaya nanti kalau kami galau nggak adu nasib tapi langsung berangkat ke makamnya. Dia mah banyak jinnya itu. Berarti banyak jinnya banyak. Jadi sini bukan bilang banyak dolar gitu, bukan? Jemaah yang kedua berserah, yang ketiga ini. Tadi yang pertama apa? Yang kedua apa? Berserah.
Yang ketiga itu permasalahan yang kadang kita sesat dadanya tuh karena kita merasa kejadian tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Berapa kali kita tuh patah. Itu faktornya karena kejadian itu nggak sesuai sama diri kita yang kita harapkan. Kita maunya yang terjadi itu A, yang kejadiannya B, yang kejadiannya C, malah kadang-kadang D. Kita maunya kalau mati begini. Planning saya bakal jadi TikToker Hongkong. Sampai Hongkong TikToknya diblokir. Jadi apa gitu, bismillah ya Allah, nanti pulang sampai rumah bangun rumah yang makro mewah moga. Sampai rumah ternyata melihat saldo itu menangis melihat saya. Aduh kasihan diri begitu. Sama jemaahku itu sama. Kami pun juga kadang punya impian, punya harapan, nggak kesampaian. Nah, rumusnya yang ketiga, gimana caranya nyikapin sesuatu yang enggak sesuai yang diharapkan, namanya ridho. Namanya apa? Ridho. Ikhlas sama ridho itu beda. Kalau ikhlas itu pas lagi beramal. Kalau ikhlas itu pas lagi beramal soleh. Pokoknya kalau lagi beramal soleh itu namanya ikhlas. Kalau pas lagi kita memberi ikhlas, sedekah ikhlas, ngaji ikhlas, benar ikhlas. Ngaji ikhlas cari ridhonya Allah, betul? Semuanya ngajinya ikhlas kan? Ikhlas atau karena materinya? Ikhlas, tapi hatinya supaya ikhlas itu nggak jelas, default. Jangan sampai kita tuh tercampur. Ikhlas itu apa Ustaz? Murni, semurni-murninya. Kalau ada seorang guru pernah sampaikan, mau dikasih ini air susu segar sapi yang selalu dikasih makanan minuman bergizi, dikasih gratis 1 liter per hari, pasti semuanya mau. Tapi belum selesai ceritanya. Tapi air susu sapi yang perfect itu dikasih setengah sendok kotoran unta atau kotoran sapi, jadi mau minum nggak? Karena kenapa? Tercampur. Sekarang makanya bersih hati. Kalau ikhlas mah jelas harus ikhlas. Tapi yang harus kita punya bukan cuma sekedar ikhlas, ada namanya yang ketiga, ridho. Belajar ridho sama takdirnya Allah. Ya udahlah ya Allah, kalau emang ini takdirnya, sakit sebentar gak apa-apa, tapi nanti sembuh dengan ridho. Man radiya, Nabi pernah bilang gini jemaah, man radiya, siapa yang ridho, falahur ridho. Nanti Allah ridho sama hidupnya. Jadi mau gak hidupnya diridhoi Allah? Caranya belajar ridho sama ketetapannya sudah sejauh apa kita ridho sama takdirnya Allah. Kalau dulu ridhoi apa yang terjadi, berat Ustaz tuh sesat banget, tidak ini tuh rasanya sesat banget. Belajar ridho. Kadang-kadang tadi loh, kalau dikasih belum tentu disayang biasanya dikasih, kalau nggak dikasih pasti karena sayang. Kenapa kok gini banget, sakit banget, pasti sayang. Ada ayat bagus banget. Wa'asa taqawu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita itu diberi sesuatu yang buruk sama Allah, tapi ternyata itulah yang terbaik. Kita berdoa, ya Allah, 4 tahun lalu hamba ini sakit, setelah 4 tahun berlalu kita lihat, ternyata semuanya baik-baik saja. Pernah nggak kita nengok ke belakang atas kejadian yang dulu sangat gak enak? Sekarang pas kita lihat, saya senyumin aja. Pernah kayak gitu? Itu karena kita ridho, belajar ridho. Tapi Ustaz awal-awalnya sakit, emang awalnya sakit terus, iya memang sakit.
Tapi kalau ridho semua jadi baik-baik saja. Satu kalimat jemaah nanti ini buat update status hari Sabtu. Aku udah besok ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Satu minggu ke depan aman stop untuk story WA. Satu kalimat yang nanti membuat hidup kita kalau bahagia yoga sumawa atau jumawa sombong, kalau lagi sedih ya nggak sedih-sedih banget. Apa kalimatnya itu? Semua pasti berlalu. Cuma bilang itu sering-sering. Kalau lagi bahagia, ingat, semua pasti berlalu. Bahagia ada masa expirednya. Tapi kalau sedih, jangan lupa ingat lagi kalimat tadi. Kalimatnya apa? Semua pasti berlalu. Enggak terlalu sedih. Kalau satu ucapan ini dipegang, Allah akan buat hidup kita terus bahagia, insya Allah. Amin. Jangan lupa pakai filter. Sampai itu kami merasa setelah hidup nggak ada lagi cerita yang buruk-buruk kecuali efeknya itu pasti sama. Innama al-usri yusra, innama al-usri yusra. Kalau nanti lagi terjadi yang buruk bersama yang buruk pasti ada yang baik. Kalau terjadi yang baik nanti akan terus dijaga Allah kalau selama kita dulu. Saya cerita sedikit boleh? Ceritanya ada seorang perempuan namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah tuh punya suami namanya Ummu Salamah, mohon maaf bukan Ummu Habibah, Ummu Salamah. Ummu Salamah tuh punya suami namanya Abu Salamah. Suaminya baik, romantis, rekodnya bagus. Pada Allah terus kemudian meninggal dunia. Beliau sakit luar biasa, hal yang menyisakan dada karena kehilangan orang yang paling beliau cinta. Sakit dadanya, sesek dadanya. Tapi beliau terngiang-ngiang satu hadis Nabi yang Nabi bilang, siapa yang dia minta sama Allah atas sesuatu dengan doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nanti Allah ganti sama yang lebih baik. Amin. Setelah suaminya wafat, beliau masa idahnya selesai, datang laki-laki terbaik di atas muka bumi meminang melamar beliau. Siapa orangnya? Yang meminang beliau adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena buang powerful doanya tadi. Makanya jemaah yuk coba berdoa. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang sedang kualami, dan berikanlah aku ganti yang jauh lebih baik. Amin. Itu doa kami ajarkan. Ummu Salamah amalkan, dapat nanti. Hadirin amalkan aja, pokoknya semenyakitkan apapun doa yang tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nanti Allah ganti yang lebih baik. Emang harus lagi siap bareng-bareng ya? Ya. Nanti videonya diulang. Tadi ini satu hari apa? Minggu. Jadi 8 dong setengah. Ya. Bulan. Ya. Enggak, 1 minggu aja. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li
khairan minha. Ya Allah, beri pahala atas musibah yang sedang kualami, dan berikanlah aku ganti yang jauh lebih baik. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Amin. Jamaah tuh kalau pas lagi dapat masalah, jangan langsung dulu curhat ke manusia, nanti bocor. Betul, yang betulnya paling keras paling ngalamin biasanya. Jangan ke manusia dulu ya, nanti tambah punya. Tapi kalau ada masalah nih, wasta'inu bis-sabri was-salah. Hei hambaku, kalau kamu punya masalah, punya problematika, punya sesuatu yang sulit dan menurutmu sangatlah kusut, kamu jangan kemana-mana dulu. Wasta'inu, sini-sini minta tolong sama aku, bis-sabri, dengan caranya sabar dulu, was-salah, lalu perbaiki sholatnya dong, diperbaiki. Ini kadang-kadang marahnya, ini mah masalahnya sama makhluk, marahnya ke Allah. Ya Allah, kenapa nih saya nggak mau sholat? Jangan dong. Marahnya disakiti sama makhluk, tapi Allah yang ditinggalkan. Ada yang begitu? Jangan ya, jangan jaga sholat. Sholat itu prinsip. Di sini sholat kedengaran azan nggak? HP. Bisa nggak? Bisa. Ayo pasang di sini. Aplikasi setel lokasi terkini supaya nanti kita dengar azan. Walaupun memang azan itu udah dijelasin secara luar kayak di Indo-Indo, tapi kan di sini ada handphone. Kalau bisa on time, bisakan. Kalau nggak bisa, ya pelan-pelan usahakan online. Ustaz, tapi udah nggak bisa Ustaz. Ya udah, yang penting jangan ditinggal sholatnya. Berat Ustaz, tapi kadang-kadang nih ini mesti harus gimana, tangan tuh masih ada hewan-hewan apa? Iya, misalkan ada ininya, misalkan udah pelan-pelan. Iya, B2. Misalkan ada yang kayak gitu B2 atau apa, bismillah, pelan-pelan. Pokoknya berjamaah, sholat jangan ditinggal, semampunya dijaga, jaga diri baik-baik. Kalau ada laki-laki yang kembali gimana Ustaz? Assalamualaikum. Benar ini Mbak Fulana? Iya benar, kamu siapa ya? Ini aku punya rahasia. Kalau ada laki-laki yang kecil gitu, cepat balas, nggak usah takut. Emangnya ada perlu apa? Terus dia bilang, ini udah malam, kamu jangan lupa tidur mimpiin aku ya. Cepat balas aja. Kalau kayak gitu buat dia melambung tinggi, kamu juga jangan lupa ya, jangan lupa mimpiin kamu. Enggak, jangan lupa kalau kita cuma temenan aja. Di sini mudah-mudahan yang belum menikah, insya Allah bertemu juga dengan yang sudah menikah, kemudian kemudian kok berpisah, Allah ganti pasangan yang jauh lebih baik. Yang sudah menikah, rumah tangganya makin sakinah mawaddah, keturunan dan salih-salihah. Dan mudah-mudahan yang belum haji, Allah panggil haji. Umur pun juga bisa setiap saat. Untuk jemaah pun lagi banyak doa mustajab, doa banyak. Saya kalau pas lagi safar, saya tuh kasih waktu walaupun 1 menit. Perjalanan Jakarta Hongkong 4 jam setengah, 5 jam. Saya tuh kasih waktu 1 menit doa aja. Perjalanan Wonosobo Jogja doa, perjalanan Jogja Jakarta doa.
Saya nggak minta lama, jemaah doa semenit aja. Doa tapi yang benar doanya, jangan salam. Kalau apalagi habis sholat ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Wirid, zikir, doa yang khusyuk yang benar. Jangan doanya, ya Allah doaku sama seperti kemarin. Ya Allah, Ya Allah, sudah tahu hatiku. Amin. sudah tahu hatiku. Ikut. Ya Allah, engkau, ya Allah, engkau tahu apa yang aku mau. Dan pokoknya di doanya yang benar, yang baik, doanya yang santun. Ingat doa ada urutannya nggak usah. Ada 1, puji Allah. Ulangi, ini 100 lagi dong berarti. Urutan doa 100 hari. 100 hari Senin. 4 urutan berdoa supaya doa kita mustajab. Pertama, puji Allah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi. Terus puji. Kedua, sholawat pada Rasulullah Muhammad. 3, supaya doa mustajab, mohon ampun sama Allah, akui diri banyak salah. Lalu setelah itu yang keempat, silahkan berdoa dengan doa yang diminta. Maka 4 cara tadi mempermudah doa kita semakin mustajab. Amin. Share. Sendirilah banyak doa sama Allah, nanti Allah perkenankan. Banyak doa. Jemaah tuh sesepele apapun berdoa. Apa doanya dia? Apa aja? Ya Allah minta misalkan tuan yang baik, atau orang rumah, ya Allah lembutkan hatinya orang rumah supaya baik bersikap sama anak, nanti ketemu sama orang yang baik, siapa circle-nya, pokoknya kita sama. Cuma aku bersyukur kalau ketemu kayak ini, ini tuh gak semua tempat bisa ada. Tapi kalau jemaah bisa ketemu sama teman-teman yang soleh-solehah di sini, isinya zikir, ngaji, sholat, belajar ngaji, udah ya jemaah senyaman-nyamannya setenang-tenangnya hidup. Orang pilihan Allah. Orang pilihan Allah. Makanya yuk pelan-pelan kita takzim pada dunia. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika. Cintanya Rasulullah SAW berat yang kita alami untuk nggak ada apa-apa yang dibanding cintanya Allah sama kita tuh banyak dosanya. Kalau boleh jujur, kita banyak pahala atau banyak dosa? Astagfirullahaladzim. Banyak banget dosa. Lebih sering diganggu, lebih banyak bicara, lebih banyak potensi salah. Tapi kan Allah baik, kita berbuat maksiat, salah, dosa, walaupun gak ada sih orang yang tahu, apalagi kita lagi di negeri orang kan kadang-kadang tuh muncul keberanian untuk berbuat yang
Data itu kan lebih tinggi karena orang nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Tapi Allah tetap sayang kok sama kita. Nafas dikasih gratis atau suruh bayar? Gratis. Sehat mahal teman. Saya punya teman kemarin lapat dari Allah pas corona itu sakit 28 hari habis ratusan juta. Kalimat beliau apa setelah keluar sehat? Bilang ternyata saya nabung belasan tahun terkumpul sekian ratus juta hanya habis dalam waktu 28 hari. Dan sejak saat itu saya tahu sehat itu mahal. Kan berarti dikasih sama Allah berapa miliar tiap hari. Mata melihat, telinga mendengar, kaki berjalan, mahal Allah kasih. Katanya jemaah yang ada di sini mengaku, yuk banyak-banyak memaafkan. Yang kedua banyak-banyak bersabar. Yang ketiga free. Yang terakhir yang keempat banyak-banyak berdoa. Coba ulangi. Pertama memaafkan. Kedua bersabar. Tiga ridho. Keempat banyak-banyak berdoa. Satu minta nanti dikasih. Allah tuh makin minta ini ya, mohon maaf ya manusia. Kalau kita minta sama dia, sekali dikasih, 2 kali tetap dikasih, 3 kali manusia itu jangan minta mulu. Tapi kalau minta sama Allah, Allah tuh begini, ini aku kasih. Kalau sudah dikasih, Allah tuh bilang, hambaku mau apa lagi? Yang ini belum kau minta, ayo kita. Itu Allah. Jadi kalau mintanya sama siapa? Allah. Jangan ke yang lain. Ingat tadi poin yang hari apa tuh? Minta kepada Allah bahagia, minta pada manusia pasti kecewa. Di hidup ini tenang aja guys. Iya guys. Dibuat banyak doa aja. Pokoknya nanti lagi MTR doa, lagi kemana jalan kaki sambil doa. Ya, banyak doa. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Amin. Tadi dimulai pukul 10:30. Jam 11:30 hampir jam 12. Biasanya ada tanya jawab apa ada apa? Ada tanya jawab. Ya. Tanya jawab. Oh iya. Ini semua yang lagi butuh didoakan, semoga semuanya diberkahi Allah. Amin. Untuk orang tua semuanya, suami, anak gadis semua, dan semua teman-teman doa Ibu Dwi, Fira, Antoni, dan semua pihak Khalida, Kosim, dan semua yang hadir di sini dengan keluarganya, nenek moyang, Mbah Buyut, Mbah Chandra, semua keluarganya. Al-Fatihah. Insyaallah semuanya dijaga. Amin. Nanti kadang-kadang kita nggak bisa karena kita jauh di Hongkong. Tapi kalau Allah yang jaga, Allah maha segera. Kun innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu fayakun. Ada 3 pertanyaan yang mau bertanya, dipersilakan. Saya kembalikan pada MC. Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Alhamdulillah. Silakan dikenalkan. Ini tanya dengan Mbak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak siapa dari mana? Nama saya Siti Manggasari dari Kendal. Kita semua jam. Izin bertanya ini dari yang jalan dengan saya. Ini tentang sholat Ustaz. Jadi ada 3 keadaan. Yang pertama,
dia sholat, tapi karena masih melarang, jadi dia sholat tuh di kamar, di ranjang, terus nggak menghadap ke kiblat. Soalnya kalau menyesuaikan jadi kayak kurang melanggar. Terus yang kedua, dia sholat itu karena sendiri, jadi berdiri ini beda dengan sholat. Jadi dia hanya bisa sholat untuk kadang berdiri yang pertama tingginya kurang. Terus yang ketiga, ada lagi dimana dia sholat, tapi sholatnya pas majikannya keluar. Jadi kadang-kadang tuh misalnya hari Senin dia sholat itu 4 waktu, jadi yang biasanya itu yang satu waktu yang kemarin tidak ya bagaimana umumnya dan bagaimana hukumnya. Jika itu dilakukan dalam waktu yang lama, berulang-ulang saja. Semoga Allah memuliakan Mbak Siti dan keluarga besar di Hongkong, di Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Salatlah kalian qiyaman, berdiri. Kalau nggak bisa qu'udan, duduk. Wa 'ala junubihim, kalau nggak bisa maka bertidur. Kalau berbalik tetap nggak bisa maka disolat. Apapun kondisinya, kalau dalam keadaan darurat majikan melarang, tetap sholat walaupun harus dengan berbaring. Apalagi tadi dalam kondisi kalau berdiri itu nggak bisa karena mungkin atapnya rendah, dengan duduk bahkan berbaring pun. Saya sholatnya masih harus ngumpet sampai pun ke kamar mandi. Kalaupun memang terpaksanya begitu, bawa alas, bawa kardus, bawa apa, yang penting jangan tinggalkan sholat. Aduh, pokoknya mah kalau udah urusan sholat mau kayak gimana juga dipelintir, dibolak-balikin, gitulah pokoknya sama majikan misalnya. Tetap usahakan, meskipun mohon maaf sekali lagi doa, kalau udah nggak bisa isyarat pun nggak apa-apa. Jadi saya lagi kalau mau nggak bisa, tapi ini biasanya terjadi pada yang sakit berbaring. Tapi kalau kita masih berbaring kan bisa duduk sholat. Tapi kalau bisa sholatnya berdiri, insya Allah sholatnya berdiri. Itu terkait tentang sholat. Tapi ini berlangsung lama Ustaz, berlangsungnya itu lama, kan ada libur. Nah pas ada libur, ambillah waktu ke masjid biar hatinya itu nggak jauh-jauh dari masjid, kesiram lagi, ada ngaji, datang ngaji, begitu. Kalau pas masih bisa, Mbak Siti yang bertanya, yang mewakilkan oleh beliau, bismillah, sholat. Walaupun kita tahu kita belum baik, sholat. Walaupun kita tahu kita banyak dosa kelirunya, sholat. Walaupun kita tahu kita tidak dulu banyak banget kesalahannya, yang penting tetap sholat. Begitu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulaika dari Blitar, Jawa Timur, Ustaz. Mau bertanya. Jawa Timur, Ibu Zulesa, Ibu Yulaika. Ibu Zulesa. Iya. Ini Ustaz, kita sudah di sini sudah 6 tahun. Selama ini tetap sholat juga. Di saat kita waktu sholat maghrib itu selalu nggak bisa, selain kita libur bisa. Nah, kita itu menggunakan kita di kodok, niatnya atau jamak takbir yang palingan kita masih di sini bisa. Nah, saat satu itu Ustaz. Yang kedua, di saat hari-hari biasa kadang kita itu satu hari pun nggak ada di rumah, mulai dari zuhur, asar, maghrib sama isya itu saya kodok. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Semoga Allah memberkati Ibu Zulekha kita dan semua hadirin di luar kamu. Kalau Allah, ini posisi sekali lagi jemaah, saya bicara ini bukan dalam hal yang normal. Kalau normal tadi bahkan pun berbaring pun sebaiknya tidak, tetap berdiri sholatnya. Tapi kan kami berbicara dalam posisi yang tolong tidak disebutnya. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang namanya darurat
membolehkan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Nah, kalau memang kondisinya darurat seperti itu, kalau idealnya, kan jawaban idealnya ya kalau bisa sholatnya pada waktunya. Tapi kalau tidak ideal, ini majikan terus mantau, sedangkan saya bekerja di pantau terus, sedangkan majikan nggak boleh saya sholat, sedangkan kadang-kadang dia keluarnya lama, kita juga nggak tahu. Masa kita di rumah bilang, Pak, keluar dong? Nggak mungkin. Terus gimana tuh saya dikodok semuanya di dalam tanda petik? Mohon maaf sekali kalimat ini dirapel, sebenarnya mah ya nggak boleh gitu sebenarnya. Cuma dalam kondisi sekali lagi mohon, kalau itu harus terjadi maka rapel. Kita dikodok aja di jamak kodok, cuma kodok yang penting Allah tuh tahu sedang kondisi kita hari ini, sedang dorong punya majikan yang nggak friendly dan segala macamnya. Itu sekali lagi jemaah, ini hanya berlaku dalam keadaan darurat. Tapi kalau pas dapat yang majikannya baik, boleh sholat, ya sholatnya on time. Begitu, amin. Terakhir, pertanyaan terakhir. Oh, yang tengah boleh dibantu ibu, yang kanan satu belakang satu, udah biar itu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banyuwangi, Banyuwangi Ibu Adil. Ya. Saya mau tanya, saya punya teman yang laki itu Hindu dan yang perempuan Islam. Terus habis itu yang lakinya masuk Islam, terus yang kita anak itu udah masuk Islam. Akhirnya punya anak dua, terus karena ada sesuatu hal, akhirnya lakinya itu masuk Hindu lagi, tapi temanku perempuan itu tetap Islam. Apa hukumnya lagi? Makasih. Nikah beda agama, nikahnya tidak sah. Kalau mereka bercampur dihukumi zina. Sebagaimana Nabi SAW punya anak namanya Zainab. Suaminya Zainab pertama-tama ya dia oke, tapi begitu dia tidak lagi muslim dipisah sama Nabi. Jadi kalau dia tadinya udah masuk Islam dari Hindu, udah punya anak dua tetap Islam, mau OTW anak tiga kok dia mohon maaf murtad, maka segera dipisahkan dan tidak lagi sah hukum pernikahannya, karena beda agamanya sudah membatalkan hal tersebut. Begitu ini. Barakallahu. Terima kasih, Ustaz. Yang dari tengah satu di sebelah sana itu Mbak. yang tengah terus kemudian yang belakang. Ya. Berdiri, Mbak. Berdiri. Mohon maaf ya jemaah kalau nggak semua pertanyaan nanti bisa jawab. Mohon maaf. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika ada seorang ibu tiri yang mencemburi anak kandung dari suaminya, maka sikap dan tanggapan apa yang tepat dalam menyikapi sifat beliau yang seperti itu? Ibu tiri mencemburui anak kandung Dari suaminya. Dari suaminya. Sosial Dia mengingat anak tersebut belum menikah dan merupakan tanggung jawab dari bapaknya. Dan apakah siap perceraian salah satunya merupakan hukum karma dari masa lalunya? Maka sekalipun sudah bertaubat, sudah memperbaiki dan juga beramal soleh, apakah masa dari hukum karma dari masa lalu tersebut apakah bisa dihilangkan? Dan terakhir, dan kebetulan saya single dan merupakan anak broken home. Mungkin saya ingin meminta nasihat, bukan cuma saya, mungkin juga teman-teman semua yang masih single ingin meminta nasihat agar kami tidak salah memilih pasangan
dan juga tepat dalam memilah pasangan. Dan terakhir ini dari saudara saya, jika istri bercerai suami, masa iddahnya berapa lama dan silakan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Ibu tiri cemburu sama anak kandung, apa boleh buat? Teruskan hidup. Jangan pedulikan sama orang-orang yang iri, haters, dan orang-orang yang gak baik. Lanjutin aja, teruskan aja hidup. Terus gimana? Saya, apakah tabur tuai itu ada dalam Islam? Bukan tabur tuai namanya, tapi al-jaza min jinsil amal. Seseorang itu sesuai dengan apa yang dia usahakan. Yang diusahakan baik, hasilnya baik. Jadi terus berbuat baik. Allah nggak nyanyiin orang berbuat baik. Kalau soalan tadi cara cari pasangan, bismillah, Nabi ngasih tahu cari pasangan baik agama, baik akhlak. Jangan cuma baik agama doang tapi buruk akhlak, karena nanti kamu hanya dijadikan bahan yang didalami semata, tapi dia nggak mau berkenan. Tapi juga baik duanya, akhlaknya baik, agamanya juga baik. Terus yang ketiga, masa idah itu berapa lama? 4 masa idah. 1, masa idahnya wanita hamil sampai melahirkan. 2, cerai hidup salah satu 3 kali suci. Kalau dia monopos 3 bulan. Kalau cerai mati karena meninggal suaminya maka 4 bulan 10 hari. Itu masa idah. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Pertanyaan terakhir dari belakang, ibu yang putih itu boleh dibantu Pak? Ya, ibu yang putih itu boleh. Nah, boleh dihantar ibu mikrofonnya. Ya udah ya, mari ibu, satu pertanyaan. Siap. Kenal juga. Masya Allah, dekat sekali. Saya itu juga orang yang Tapi ini Pak bisa dipakai. Saya itu adalah tipe orang yang tidak bisa menyembunyikan kalau tidak suka dengan orang gitu. Bagaimana cara kita untuk mengontrol itu adalah tidak benar-benar ini akan menyebabkan itu. Hari ini senyum itu selain ibadah, kira-kira kita bisa nggak nentuin sekarang mau senyum atau mau sedih? Bisa? Coba senyum 1, 2, 3. Saya nggak bisa nyembunyiin Ustaz, kalau nggak suka nggak apa-apa. Namanya juga manusia, karakternya beda. Sekarang biasanya senyum terus. Ya udah, apa boleh buat kalau emang senyumnya seperti itu. Yang penting yang jelas, kalau sama orang terus buat baik. Gak suka, jaga jarak. Apakah menjaga jarak itu boleh? Boleh. Jaga jarak itu boleh. Begitu, jaga jarak kalau sampai gak suka, daripada nanti orang itu malah tersinggung atau yang lainnya. Sebaiknya jaga jarak. Terakhir yang diikuti terakhir yang ibu. Sini pojokan ini loh Pak. Terakhir sekali. Sini. Ya, mungkin dari semuanya mungkin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
setengah saja. Logo Dewi. Ustaz, saya di sini mau tanya tentang masalah sholat. Saya kan di sini jaganya nenek, Ustaz. Seandainya saya sedang sholat itu nenek suka memanggil-manggil. Sedangkan kalau saya tidak jawab nanti dia marah. Kalau saya jawab itu hukumnya gimana, Ustaz? Aku rasa answer. Jaga nenek. Terus kalau nenek ditinggal sholat suka ngomong sambil sholat sambil jawab gitu. Terus ya nek sebentar. Apakah itu dibolehkan? Imam Syafi'i jawab, gerakan bacaan di luar gerakan dan bacaan daripada sholat membatalkan. Kalau sholat ini aja bang, Allahu Akbar. Itu dapatin sholat tuh. Nah, kalau membuat itu lain cerita. Dia gerakan-gerakan kayak batuk, mual, pilek terus kemudian. Nah kalau yang ini, Allah Akbar, iya nih, bentar. Itu enggak. Tapi kalau yang pas lagi ada ketuk pintu terus kita mengeraskan takbir, itu dicontohkan pada zaman Nabi kejadian. Kalau ada orang salam di dalam rumahnya lagi sholat, keraskan takbir Allahu Akbar. Itu boleh karena ada memang pada ini. Terus majikannya kan nggak ngerti, terus gimana baiknya? Lah, kalau memang itu yang terjadi, Bismillah, cukupkan dulu sholatnya, boleh dipenuhi majikannya, nggak apa-apa. Dan kalau kayak gitu saya nggak sholat lah kalau terus manggil, baru setelah berapa menit manggil lagi, berapa menit manggil lagi, pelan-pelan nggak apa-apa, Bismillah. Nanti cari waktu yang kita tahu, kan udah lama jaga nenek kan pasti tahu. Iya. Oh nenek kalau sudah dipapak ke semuanya, udah dimapan ke, nanti nenek sudah pasti aman. Gitu. Ya sudah kalau emang disahkan seperti itu, dilakukan semuanya dipenuhi dulu biar nggak manggil, baru kita sholat dengan tenang. Ustaz, tapi misalkan neneknya ini udah manggil di rakaat terakhir, kan nggak mungkin sebentar lagi salam, udah tahiyat akhir sebentar lagi salam terus kita langsung batalin, kan emang nggak apa-apa, dipercepat. Dalilnya Nabi pernah sholat di belakangnya ada orang yang lagi sama anak kecil yang nangis, terus Nabi langsung menggendong cepat sholat. Jadi sholat dipercepat, nggak apa-apa ibu, begitu barakallahu. Doa untuk Ibu Emil Suryati, doa untuk almarhum Bapak Misdi Nining, kemudian doa untuk Bapak Harto Mulyono binti Rosemito, Ibu Lasio binti Lasino, Ibu Dewi binti Talang, dan doa untuk semua almarhumah, leluhur-leluhur kita, keluarga kita yang telah berpulang, pasangan-pasangan kita yang berpulang, dan semua anak yang mungkin kita yang telah juga berpulang. Al-Fatihah. Hadirin sekalian, insyaallah sebelum kita tutup dengan doa, bagaimana halnya tadi kita ucap sholawat agar semoga Allah SWT memberi sebuah hidup kita, insyaallah. Setelah sholat ini, kemudian kita tutup dengan doa bersama-sama. Begitu ya, hadirin? Ya. Sallallahu alaihi wasallam.
Ya, setiap waktu kami bisa berjumpa, tapi insya Allah kami
kami akan berusaha untuk ikhtiar bersama, walau lewat jarak jauh, walau lewat konten live streaming setiap subuh ya. jam 5 waktu Jawa, waktu Indonesia dari Barat sampai jam 6, berarti jam 6 sampai jam 7. Biasanya kami live di Instagram, Jadi walaupun kami mungkin nggak bisa membersamai secara sering kesini, tapi insya Allah saya ikhtiar mudah-mudahan bisa jadi pengamal setiap rutinan subuh. Nanti Ikut terus saya. Ikutin terus. Follower. Fan berapa? Saya juga kita nggak sedang menghubungi siapapun, nggak sama-sama, cuma belajar bareng, mudah-mudahan jadi pengamal. Kalau pagi-pagi jemaah santai nanti kita belajar bersama di tiktok YouTube Instagram. Itu doa untuk ibu yang sedang sakit parah, Ibu Siti Fatimah, untuk almarhumah adiknya saya Hadi Rahitno dan Jovan Sri Winanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Masih. Tolong didoain kalau meninggal. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Pokoknya kita husnul khotimah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Allahumma ya Allah, innaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma iftah rizqana, Allahumma rzuqna istiqamah ya Rabb. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Begitu gunungnya dosa-dosa kami ya Allah, karena kekeliruan kami yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampunkan kami ya Allah, maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kadang ini keliru dalam mengetik sesuatu, kaki ini kadang keliru melangkah, kadang bahkan tubuh ini pun pernah kami ajak berbuat nista. Maafkan kami ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon ampun ya Allah. Jika hanya orang-orang yang salih yang boleh memohon ampun padamu, lantas kepada siapa pendosa ini meminta ampun ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Kami hamba yang lemah, sedikit saja kami lengah, Engkau pasti akan melihat diri ini berumur semakin bertambah dalam dosa. Lengah kami sedikit, lalu kami jauh dari Tuhan. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah yang banyak istanya, salahnya, dosanya. Ya Allah, kami mau jadi hamba yang lebih baik. Bantu kami ya Allah. Kami mau menjadi hamba yang bertaubat, lalu taubat yang Kau terima ya Allah. Kami mau jadi hamba ya Allah yang selalu Kau dekat, Kau cinta, Kau rindu ya Allah. Ya Allah, tolong jaga diri kami ya Allah.
Kalau kami harus menjaga diri ini sendiri berat, ya Allah, tapi Engkau yang bantu menjaga, ya Allah. Jaga kami, ya Allah, karena sungguh tidak mudah kami meninggalkan keluarga yang kami cinta. Tidak mudah kami meninggalkan keluarga yang kami sayang. Tidak mudah kami berada di negeri perantauan. Tapi kalau Engkau yang menolong, Engkau yang menjaga, Engkau yang merawat kami semua akan terasa ringan, ya Allah. Ya Allah, lepaskan semua sesat yang menyesatkan dari kami, ya Allah. Kami pernah terluka, ya Allah, sakitnya luar biasa. Kami kecewa, ya Allah, kecewanya luar biasa. Kami pernah dikhianati pasangan-pasangan kami, ya Allah. Maka ampuni dosa kami. Beri ganti yang lebih baik untuk kami, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan diri ini terus terjatuh dalam dosa setelah kami tahu bahwa itu dosa. Bantu kami, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Pertemukan kami dengan hamba yang saleh, ya Allah. Dengan sirkel salihah, ya Allah, yang bersamanya kami tumbuh lebih baik. Ya Allah, kami seorang ibu yang jauh di perantauan dari keluarga kami. Kami rindu, ya Allah. Sungguh kami rindu pada anak-anak kami, ya Allah. Jaga beliau, ya Allah. Sungguh tangan ini tak mampu memeluknya, tapi kami selalu tak henti mendoakan dia, ya Allah. Jadikan doa kami ini pelukan untuk buah hati kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan doa-doa kami adalah doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah kaki beliau. Rabbi hadini minas salihin, Rabbi hadini minas salihin. Jadikan keturunan kami salih-salih, ya Allah, sekalipun kami ibunya tidaklah baik. Jadikan keturunan kami anak-anak yang salih-salih, ya Allah, sekalipun lahir dari seorang diri ini yang penuh dengan dosa. Ya Allah, jaga keturunan kami sampai kiamat. Jadikan beliau anak yang salih-salih. Berbakti kepada kami ibundanya, berbakti kepada kakek neneknya, dan beliau tumbuh jadi anak yang kelak sukses di dalam ini. Ya Allah, dari antara kami, ibu kami, ayah kami telah berpulang, ya Allah, mendahului kami rindu nasihat-nasihat kedua orang tua kami, ya Allah. Lapangkan kubur orang tua kami, ya Allah. Jadikan dia di jannah, ya Allah. Ya Allah, pertemukan kembali kami telah di surga Firdaus, ya Allah, bersama orang tua kami. Ya Allah, jaga kami di perantauan. Sungguh kami datang ke sini berniat, ya Allah, untuk menyelesaikan hajat dunia kami. Berkati niat kami, mudahkan urusan kami. Hindari kami dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari kami dari segala sesuatu hal yang Engkau tidak suka. Ya Allah, kepadamu kami serahkan semua urusan kami, karena hanya padamu lah Engkau sebaik-baik menjaga tiap-tiap urusan kami. Izinkan kami berhaji, izinkan kami berkenal, ya Allah. Kami rindu dengan Ka'bah, ya Allah. Sungguh tidak ada yang tidak mungkin jika Engkau berkehendak. Ya Allah, kami sangat butuh kun fayakun-Mu, ya Allah. Maka berikan kun fayakun-Mu untuk keajaiban hidup kami, ya Allah. Izinkan kami pulang mengangkat derajat orang tua kami. Kami pulang mengangkat derajat keluarga kami. Kami pulang mengangkat harta kami, ya Allah. Kami lelah direndahkan, kami lelah dihinakan. Cukuplah, ya Allah, punya kami saja, ya Allah. Mudah-mudahan telah Engkau anugerahi kekuatan pada kami jadi tunggal-Mu yang selalu. Ya Allah, izinkan kami semua istiqomah, wafatkan kami husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
semoga Allah yang jaga, Allah yang memberkati. Mohon maaf lahir batin. Allah berkata, Allah sedang berkata di setiap kita. Ini disayang Allah. Kalau dikasih itu tentu disayang, tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalau tidak Allah kasih pasti karena yang itu. Kita akhiri dengan Allahumma hamdil Qur'an Aku kalau kau sombong ibu pinangan tidur. Saya boleh minta bantuan dari sini untuk review masjid di Wonosobo, boleh? Boleh. Buka Google.com. Isinya nanti kalau ada dibantu buka Google, ketik di Google Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Alhamdulillah itu amal jariahnya jamaah yang kemarin masjid yang kita bangun di Wonosobo sudah berdiri, masjidnya 3 lantai, sudah selesai 24 Mei 2024. Itu jariah jamaah TikTok, YouTube, Instagram. Jadi kalau jamaah live itu tuh live-nya tuh ada di pada apa itu semuanya alhamdulillah insya Allah jadi jariah buat semua. Makanya jangan lupa live, kalau punya akun sosmed, like, comment, and subscribe. Share. Akun Irfan IRFAN Rizky Haas. Ditulis bintang 5 boleh, bintang berapapun boleh, tapi kalau bintang 5 mudah-mudahan rezekinya jamaah. Jadi di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Bagus, sehat, berkah, lancar semua. Kami dalam hadis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.